Wow. Halo semua, selamat datang di alur cerita film After Movie. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu dan dimudahkan segala urusannya. Kembali lagi dengan Mimin Tampan yang akan melanjutkan alur cerita film Shooter season 3. Dan sekarang kita masuk ke episode 9 dan 10. Yang belum nonton episode sebelumnya silahkan cek di playlist ya. Ya udah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke film Semongko. Film dibuka dengan memperlihatkan Bobley yang sedang menghajar anak buah Red Bama Senior, di mana ia sedang mencari Red Bama Junior. Setelah dihajar babak belur, pria anak buah Red mengaku dirinya tidak mengetahui Junior, yang padahal kita tahu jika si Junior sudah meninggal. Bobley kembali menghajar anak buah Red lainnya, berharap ia bisa mencari tahu keberadaan Junior. Setelah mendapat beberapa pukulan telak dari Bobley, kali ini anak buah Red mengatakan jika si Junior berada di rumah besar West Hennis. Di dalam markas baru, mereka menyimpulkan dari data Boondrive yang sudah mereka ketahui jika Brooke memiliki kuasa besar untuk berkiprah di Mahkamah Agung, di mana mereka akan menjatuhkan kuasanya dengan bukti kejahatannya dulu sesuai dengan kesaksian Early Swagger. Di lain sisi, saat Bobley kembali ke rumah, Julie meminta tolong membuatkan pidato perpisahan di pemakaman Sam nanti. Namun Bobley yang masih panas menolaknya karena sekarang ia terfokus pada misi balas dendam. Di dalam mobilnya, Red Senior berbincang dengan Andrew di mana mereka secepatnya harus melenyapkan Bobley. Dan ternyata anak buah Red yang baru saja dipukuli Bobley hanya sebagai umpan mereka untuk misi pelenyapan tersebut. Scene kemudian berpindah ke Carlita di mana ia didatangi asisten Hayes yang diketahui bernama Millar. Di sana mereka saling menodongkan senjata, akan tetapi pertemuan tersebut hanya sebatas kesepakatan, di mana jika Carlita mau mengambil kartu Atlas dari tangan Memphis, maka ia akan dihapus dari target Atlas dan akan direkrut kembali. Dan di sana dengan bagongnya, Carlita menyetujuinya. Kembali ke Bobley di mana ia mengunjungi rumah besar di West Hennis dan menanyakan di mana Red Bama Junior berada. Mereka sepertinya tidak tahu jika Bobley sedang emosi dan malah membuatnya marah, sehingga Bobley pun menghajar salah satu pria di sana. Bobley akhirnya mendapatkan informasi jika mereka melihat Junior yang berada di Fentanyl Alpha Society. Bobley yang kembali ke rumah langsung berkemas untuk segera pergi ke Fentanyl Society, di mana hal itu tentu saja membuat Julie gerah, dan bahkan di pemakaman Sam nanti Bobley malah tidak menghadirinya. Making sure Brooks is safe. Karena Memphis dan Johnson tidak bisa mendekati Brooks yang dijaga ketat, ia pun kemudian menelpon Andrew dan mengatakan jika mereka memiliki bukti kejahatan Brooks sewaktu menjadi marinir di Vietnam bersama dengan ayah Bobley. Di sana Andrew meminta mereka menemuinya di sebuah tempat nanti malam untuk memastikan kebenaran tersebut. Bobley kemudian mendatangi markas baru mereka dan meminta senjata untuk ia gunakan melawan geng Alpha Boys. Di sana Carlita sempat mengatakan jika Alpha Boys bukanlah geng sembarangan karena diketahui Andrew lah yang memasok dana untuk mereka. Saat mereka berniat membantunya, Bobley malah menolak karena urusan balas dendam ini adalah urusan pribadinya, dan ia pun memantapkan langkah untuk pergi. Setelah sampai di markas Alpha Boys, Bobley langsung mengancam seorang pemuda untuk menunjukkan di mana Junior berada. Akan tetapi sepertinya Bobley sudah masuk di permainan Red, di mana dengan sengaja mereka sudah mempersiapkan pria bertubuh besar untuk melawan Bobley. Jika Bobley berhasil mengalahkannya, maka ia akan mendapatkan Junior. Kembali ke markas di mana Carlita memberikan Haris minuman sembari santai menunggu Johnson dan Memphis kembali. Akan tetapi setelah Haris meminum minuman yang diberikan Carlita, ia pun merasa sakit kepala dan kemudian Haris pun pingsan. Rupanya hal itu rencana Carlita untuk mendapatkan kartu inskripsi Atlas sesuai dengan yang dijanjikan kepada Millar. Saat malam tiba, Johnson dan Memphis menemui Andrew. Di sana Johnson menunjukkan bukti rekaman ayah Bobley tentang kejahatan Brooks semasa bertugas di Vietnam, dan mereka mengancam akan menyebarluaskan video tersebut.
Ancaman tersebut tidak membuat Andrew menyerah karena ternyata Johnson dan Memphis sudah masuk ke dalam perangkapnya. Setelah Memphis berhasil membunuh penyerang itu, Johnson rupanya berhasil mencegat Andrew yang mencoba kabur dari sana. Memphis yang berteriak kepada Johnson tak dihiraukannya dan Johnson malah menggorok leher Andrew hingga ia pun tewas. Di dalam mobil, Johnson menjelaskan jika ia melakukan hal itu karena balas dendam di mana Andrew adalah otak penyerangan yang sudah menewaskan istrinya dulu di Thailand, dan mereka pun kembali ke markas. Kembali ke Bob Lee di mana sebelum ia bertarung, Bob Lee terlebih dahulu pergi ke sebuah gudang yang sedang terkunci. Saat ia berhasil memasukinya, Bob Lee terkejut karena di sana ia menemukan bom-bom yang sudah dirakit sedemikian rupa. Dan Bob Lee pun kemudian mengirimkan foto kepada Memphis. Di sebuah stasiun terlihat Miller yang sedang membersihkan darah bekas tusukan Johnson kepada Andrew. Di sana ia juga membakar mayat Andrew bersama dengan mobilnya untuk menghilangkan jejak mereka. Kembali ke Bob Lee di mana ia sedang bersiap untuk bertarung dengan Nathan, si pria besar yang sudah mereka siapkan, dan kemudian inilah aksi serunya. Pertandingan dimenangkan oleh Bob Lee di mana ia berhasil mengunci leher dari Nathan. Akan tetapi Bob Lee merasa dipermainkan karena sampai saat ini ia belum bisa menemui Junior. Bob Lee yang marah pun langsung mengancam pria yang sudah menyuruhnya bertarung. Namun secara mengejutkan dua pemuda yang lain dari arah belakang menutup wajah Bob Lee dan kemudian ia dibawa ke sebuah tempat. Sekarang Bob Lee dihadapkan dengan Red Bama senior di sebuah ruangan khusus dengan keadaan tangan terikat di sebuah kursi. Di sana Red mengatakan jika ia sudah tahu Bob Lee akan mencari anaknya. Akan tetapi Bob Lee harus menerima kenyataan jika Junior sudah meninggal dibunuh oleh ayahnya sendiri. Red terus memaksa Bob Lee untuk memberikan kartu inskripsi Atlas. Namun di sana Bob Lee hanya diam dan Red pun menyiksa Bob Lee dengan mematahkan bahu tangannya. Di dalam markas sendiri, Johnson dan Memphis mengkhawatirkan Bob Lee karena sampai saat ini ia tidak bisa dihubungi. Johnson memutuskan untuk menyusul Bob Lee, sedangkan Memphis menelpon Margo meminta bantuannya mengirimkan pasukan untuk membantunya menggerebek sebuah tempat di mana bom-bom tadi berada. Saat Bob Lee sudah pasrah akan dibunuh oleh Red Senior, di sana nampak Johnson datang dan mengatakan jika ia ingin bergabung dengan geng mereka. Akan tetapi itu hanya sebuah pengalihan semata di mana Margo dan pasukannya dari belakang telah bersiap untuk menggerebek mereka. Mendengar jika mereka mendapat serangan, Red pun tak ingin ambil resiko. Ia pun langsung kabur dan membiarkan Bob Lee dalam keadaan hidup. Tak lama setelahnya Memphis dan lainnya berhasil menemukan Bob Lee dan kemudian menyelamatkannya. Bob Lee langsung dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Di sana Bob Lee menyempatkan diri menelpon Julie dan mengatakan jika ia baik-baik saja dan akan segera pulang. Namun Julie yang sudah kecewa dengan Bob Lee mengatakan jika Bob Lee belum berniat menetap maka jangan berniat untuk kembali. Bob Lee yang mendengarnya pun hanya diam 1000 kata. Dan film berlanjut ke episode 10. Film dibuka dengan memperlihatkan Bob Lee yang kembali bergabung dengan timnya karena mendengar jika Julie menolaknya kembali. Akan tetapi belum lama mereka masuk markas barulah sadar jika Haris dan Carlita yang tiba-tiba menghilang. Menyadari hal yang aneh, Johnson langsung memeriksa brankas di mana mereka menyimpan kartu Atlas. Benar saja di sana kartu tersebut sudah hilang dan mereka yakin jika Carlita telah berkhianat. Selain itu, Haris yang sudah sadar meminta pertolongan sehingga mereka pun menyelamatkan Haris yang tengah disekap di sebuah ruangan. Di sana Johnson dan Bob Lee akan mengejar Carlita, sedangkan Haris dan Memphis akan menemui Brooks. Di lain sisi, Carlita bersama dengan Miller akan menemui Russo petinggi Atlas yang merupakan teman dari Red. Di sana Russo menyambut mereka dengan hangat dan mengucapkan selamat atas bergabungnya kembali Carlita dengan Atlas. Film lalu menunjukkan awal mula Carlita masuk di organisasi Atlas, di mana saat itu ia sedang menjalani serangkaian tes wawancara dengan Jack Pine.
Di sana Carlita diminta untuk menceritakan bagaimana ia membunuh seseorang. Carlita lalu mulai bercerita jika ia pernah membunuh ayah tirinya karena sering menyiksa ibunya. Di saat ayah tirinya sedang mabuk berat, Carlita menempelkan kabel bermuatan listrik di dada ayah tirinya, sehingga hal itu membuat ayah tirinya meninggal. Sekarang Carlita yang berhadapan dengan Russo mengatakan jika Memphis, Johnson, dan Bobley sekarang pasti sedang mencarinya, karena ia sudah membawa kabur kartu inskripsi Atlas. Dan benar saja, tak jauh dari kampus Atlas, Johnson dan Bobley sudah mempersiapkan senjata mereka untuk pertempuran melawan para anggota Atlas. It's not the same. Lynn's death was my fault. Harris mengatakan kepada Memphis jika ia memiliki ide untuk memeras Brooks, di mana diketahui ia akan mengisi sebuah acara amal di kalangan veteran. Dan mereka pun memiliki ide untuk menggunakan seluruh uang Atlas membeli tiket di acara tersebut. Bobley dan Johnson sedang mencari keberadaan Carlita, akan tetapi mereka kehilangan jejak Carlita karena mungkin Atlas sudah memutuskan seluruh akses yang berhubungan dengan Carlita. Akan tetapi saat mereka hendak kembali ke mobil, beberapa rekrutan Atlas menyerang mereka. Saat Bobley berhasil menangkap salah satu di antara mereka, Bobley baru sadar jika pistol yang digunakan untuk melawannya bukanlah peluru asli, yang bertanda jika para rekrutmen tersebut hanya dites untuk melawan mereka. Scene lalu menunjukkan di mana dulu Carlita menjadi rekruter Atlas. Ia bertemu dengan Miller dan dari sinilah kedekatan mereka terjalin. Bahkan saat Miller terkena jebakan, Carlita dengan sikap membantunya, yang padahal peraturan di Atlas tidak diperbolehkan hubungan di antara anggota. Saat Bobley dan Johnson berusaha untuk kabur, mereka dikejutkan dengan sebuah mobil yang mendekat. Dari dalam mobil terdengar suara untuk menjatuhkan senjata mereka. Karena Bobley dan Johnson menolak untuk menyerah, mereka pun kemudian menembakkan panah bius kepada Bobley dan Johnson. Di lain sisi, Memphis dan Harris sedang menemui Brooks di acara Badan Amal. Di sana mereka mengancam kepada Brooks untuk mengundurkan diri dari Mahkamah Agung, karena hal itu akan memakan banyak korban. Namun Brooks tetap ngotot dan bahkan saat Memphis dan Harris mengancam untuk membocorkan kebusukan sewaktu ia menjadi marinir di Vietnam, Brooks tidak takut dengan ancaman itu karena langkahnya sudah terlalu jauh. Scene kembali menunjukkan saat Carlita masih menjadi rekruter Atlas, di mana diketahui Carlita akan dihukum karena sudah berbohong dengan cerita dirinya membunuh ayah tirinya. Carlita dihukum oleh Russo dengan sebuah setruman di hadapan Jack Payne dan Miller, kekasihnya. Jack Payne menawari Miller untuk membantu Carlita karena pintu di ruangan tersebut tidak dikunci. Namun Miller yang tahu aturan Atlas menolaknya dan terpaksa melihat kekasihnya terus mendapat siksaan. Di rumahnya, Julie nampak sedang menidurkan Mary dengan sebuah boneka. Namun Julie curiga dengan boneka yang sedang ia pegang dan lantas ia pun memeriksanya. Setelah diperiksa, ternyata dalam boneka tersebut terdapat sebuah benda asing yang ternyata itu adalah sebuah penyadap. Kembali ke Bobley yang sedang berada di sebuah ruangan. Di sana Russo mencoba menenangkannya dengan menodongkan pistol ke arahnya. Bobley diminta untuk duduk dan Russo mempengaruhinya berharap Bobley terpengaruh dengan ocehan Pak Tua tersebut. Bobley terus diceritakan kasus-kasus yang sudah menjeratnya, dimulai dari kematian Sam sampai Johnson yang dulu pernah menjebaknya. Di sana Russo memberikan pistol kepada Bobley untuk menembak Johnson, dan Bobley pun dengan senang hati melakukannya. Setelah Bobley menembakkan pistol itu, ternyata hanya berisi peluru kosong. Dan di sana Russo mengutip kata-kata ayah Bobley, "Tak berisi maka tak berbahaya." Dan seakan-akan ia sedang mengejek Bobley. Dan kemudian inilah yang dilakukan oleh Bobley. Bobley mencari jalan keluar sementara Russo menemui anak buahnya dan mengatakan jika Bobley tidak akan kabur tanpa Johnson dan mereka harus segera menyiapkan jebakan. Saat Carlita terperangkap di sebuah ruangan, ia kembali didatangi oleh Miller dan menyuruhnya untuk segera pergi sebelum Russo menangkapnya lagi. Di sana Carlita mengajak Miller ikut dengannya dan meninggalkan karirnya di Atlas. Namun nampaknya Miller tidak mau melakukan hal itu dan mereka pun akhirnya berpisah.
Russo sekarang balik menemui Johnson dan mencoba mempengaruhinya dengan serangkaian kasus yang menjeratnya di masa lalu. Dimulai dari pengkhianatannya kepada Bobby, istrinya yang terbunuh, sampai di mana ia menggorok leher Andrew. Namun bacotan Pak Tua tersebut ternyata tidak membuat pendirian Johnson berubah sedikit pun. Bobby yang sedang mencari jalan keluar tak sengaja bertemu dengan Carlita, dan ia pun langsung mengancamnya perihal kenapa ia menyerahkan kartu itu. Carlita kemudian menjelaskan jika hal ini ia lakukan demi mendapatkan barang yang lebih bernilai, di mana sekarang ia memegang dokumen penting milik Atlas dan kedatangannya ke sini bukanlah untuk berkhianat, melainkan untuk meruntuhkan Atlas dengan bom-bom yang sudah ia siapkan. Bobby dan Carlita lalu bergerak untuk menyelamatkan Johnson. Di sana Carlita menyuruh Johnson dan Bobby segera pergi, sedangkan ia masih ada urusan sebentar dengan Russo. Setelah Bobby dan Johnson berhasil keluar, mereka ternyata masih mencari sebuah benda yang disimpan Atlas, yaitu sebuah rekaman. Karena waktu mereka semakin sempit, Bobby dan Johnson langsung kabur dari sana. Sedangkan Carlita yang masih di ruangan tadi, rupanya ia membalaskan dendam masa lalunya kepada Russo. Julie sekarang sedang bersiap untuk pergi karena merasa jika rumah yang mereka tinggali sudah tidak aman lagi setelah beberapa penyadap berhasil ia temukan di beberapa tempat. Bobby, Johnson, dan Memphis yang berada di markas menyaksikan pidato Brooks yang mengatakan jika ada beberapa pihak yang tidak menyukainya dan mencoba menjelek-jelekan dari belakang. Brooks mengatakan kepada awak media untuk tidak mempercayai kabar apapun yang mencoba menjatuhkannya. Di sana mereka sadar jika yang dimaksud Brooks adalah rencana tim Bobby yang mencoba mengagalkan Brooks menjadi Mahkamah Agung. Dan film ini berlanjut ke episode 11.